Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Di nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam belajar bareng Tabernakel. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan. Sore ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita tentang berbagai macam hal yang ada di sekitar tabernakel, peristiwa-peristiwa yang ada, bangunannya, bahan-bahannya, alatnya, dan sebagainya. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan di tahun yang lalu, Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak hal yang tentunya sudah kita pelajari di tahun 2023 dan saat ini mari bersama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar dari firman Tuhan. Kita sudah memasuki di episode yang ke-46 yang kali ini saya berikan judul berkolaborasi tanpa mendominasi. Berkolaborasi tanpa mendominasi. Kita melihat dalam skema-skema suci ada luar halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Luar halaman menunjukkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian di dalam halaman adalah orang-orang yang mereka sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Di halaman ini ada mezbah korban bakaran, yang ini ketika zaman bangsa Israel kuno dulu digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana kita perlu terus mengingat korban Kristus dalam kehidupan kita, yang menebus setiap kehidupan kita dari dosa, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kolam pembasuhan menunjukkan satu tahapan dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengalami baptisan air, menanggalkan kehidupan lama, menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kemudian sebelum kita masuk ruang suci, di situ ada pintu kemah, yang menunjukkan juga satu tahapan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat terus ada dalam kehendak Tuhan. Di ruangan suci kita melihat Bapak Ibu ada meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, ada pelita, kemudian ada mezbah dupa. Meja roti sajian, meja roti pertunjukan, roti melambangkan firman yang menjadi makanan bagi manusia rohani. Kalau roti itu makanan bagi manusia jasmani, kehidupan kita juga butuh firman Tuhan. Yang dikatakan dalam 2 Timotius 3, firman itu mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan lain sebagainya. Pelita di sini menunjukkan kehidupan yang terus diterangi, terus menjadi terang. Ya, kita diterangi oleh firman dan Roh Kudus, dan kita menjadi terang oleh firman dan Roh Kudus. Dan di mezbah dupa kita melihat ada kehidupan doa dan penyembahan. Mezbah dupa ini dupanya terus menerus naik ya. Jadi ini menunjukkan satu kehidupan yang terus menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya waktu di gereja, waktu pujian penyembahan, tapi dalam hal apapun kita bisa dalam satu situasi menyembah Tuhan. Pintu tirai sebelum kita masuk ruang maha suci, di sana menunjukkan batas ya antara ruang suci dan ruang maha suci. Hanya seorang imam besar yang dapat masuk ke ruangan maha suci. Pintu tirai ini ketika Yesus tersalib terbelah menjadi dua, ya, pintu tirai di bait suci. Menunjukkan kerinduan manusia untuk melakukan kehendak Tuhan, namun tidak mungkin karena daging manusia masih dalam daging. Karenanya kita perlu korban Kristus, iman kepada Kristus, untuk kita dapat sampai kepada Bapa.
hadirat Tuhan yang dilambangkan dengan tabut perjanjian di ruangan Maha Suci. Jadi Bapak Ibu, itulah kerinduan Tuhan untuk kita sekalian dekat dengan Dia, untuk bersekutu dengan Dia, dan hanya oleh Kristus saja Dia mengerjakan satu jalan yang baru, ya, membuka jalan yang baru, yaitu dirinya sendiri untuk kita sampai kepada Bapa. Di waktu lalu kita belajar tentang melayani dalam ketulusan. Jadi kita bukan hanya melayani, tetapi mari kita melayani dalam ketulusan. Di Keluaran 35 ayat 25 di sana dikatakan, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain grimisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Ya, di sini Bapak Ibu, kita melihat para perempuan itu mereka punya kemampuan, berkeahlian, tapi bukan hanya itu, tapi mereka juga tergerak hatinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka selain mempersembahkan skill atau keahlian kita untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita juga melakukan semua itu dari hati dengan tulus. Ketulusan itu penting karena kita melihat tulus adalah sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Ya, ini pengertian dari tulus secara umum. Sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Misal kita melihat dalam Alkitab, dalam hal memberi sedekah, di Matius 6 ayat 2, kemudian dalam hal berdoa, Matius 6 ayat 5, dalam hal membantu sesama di Kisah Rasul 9 ayat 36, dalam memberi sedekah, ya, Yesus katakan jangan sampai tangan kiri melihat apa yang tangan kanan perbuat. Artinya bukan untuk dipamerkan. Demikian juga dalam berdoa, tutuplah pintu, masuklah, ya, kemudian kunci pintu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga. Dengan ketulusan, bukan pamer, bukan ingin dilihat orang. Demikian juga dalam membantu sesama, Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam ketulusan. Ada banyak contoh, misalnya Dorcas, misalnya juga orang-orang dalam Alkitab, yang mereka membantu sesamanya dalam ketulusan. Saat kita membantu dalam ketulusan, kita melihat kita mendapat balasan, ya, dalam tanda kutip, artinya bukan karena kita mengharap balasan, tetapi pasti ada balasan dari Tuhan atas sedekah kita, atas kemudian doa kita, Tuhan menjawab. Kemudian di Kisah Rasul 9 tentang Dorcas, kita melihat apa yang Dorcas sudah kerjakan dengan tulus itu diingat oleh sesamanya. Orang membawa pakaian-pakaian yang diberikan, yang dikerjakan, yang dijahit oleh Dorcas saat Dorcas ini meninggal. Dan itu menggerakkan juga hati Petrus, Bapak Ibu. Kemudian oleh karena kuasa Tuhan, Dorcas bangkit oleh pelayanan Petrus. Ya, jadi diingat sesama. Karenanya mari kita melayani dengan ketulusan, bukan karena ada maunya atau pengen apa atau ada udang di balik batu, tetapi karena bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang kita pelajari di waktu yang lalu. Kemudian saat ini kita kembali melanjutkan topik kita. Saat ini dikatakan berkolaborasi tanpa mendominasi. Berkolaborasi tanpa mendominasi. Kita kembali baca di Keluaran pasal 35. Di ayat yang ke-30 dikatakan, berkatalah Musa kepada Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat dari ayat ini, Bapak Ibu, ada seorang bernama Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kemudian kalau kita baca selanjutnya juga ada yang namanya Ahisamak dari suku Dan, yang dikatakan dipakai Tuhan, ditunjuk untuk dikatakan memimpin pengerjaan dari alat-alat tabernakel. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari sisi seorang Musa, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia
dipakai Tuhan, kemudian sampai terjadi berbagai macam mujizat, laut Teberau terbelah, kemudian juga timbul mata air dari batu, kemudian juga air yang pahit menjadi manis, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan dalam pekerjaannya, dalam dia merencanakan sesuatu untuk dikerjakan manusia tidak hanya bergantung pada satu orang. Meskipun Musa ini hebat, meskipun Musa ini berkarunia, tapi dikatakan Musa ini perlu dibantu. Ya, kita tidak bisa mengerjakan semua hal sendirian. Kita perlu dibantu dan juga membantu orang lain. Maka disitulah kita bertemu dengan satu kata yaitu kolaborasi. Pengertian kolaborasi saya ambil pertama dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan perbuatan, kerjasama dengan musuh dan sebagainya. Yang kedua dari sumber lain dikatakan proses bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Intinya bekerja sama. Bahkan kalau dalam KBBI di sini diberi keterangan juga termasuk dengan musuh dan sebagainya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kata ini, kata yang sangat luar biasa, ada kerjasama bukan hanya dengan yang mungkin teman, tetapi bahkan dengan musuh dan sebagainya. Dan secara umum kita melihat ini adalah proses bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam Tuhan kita melihat Bapak Ibu dasar kolaborasi adalah tuntunan dan juga petunjuk Tuhan. Tuntunan dan petunjuk Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat tadi, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur. Menunjuk Bapak Ibu. Ada petunjuk dari Tuhan, kemudian tuntunan Tuhan. Yang kedua untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak dalam konteks tabernakel, yaitu untuk membuat alat-alat, ya, membuat berbagai macam pernak-pernik dalam tabernakel, dalam kemah suci. Yang ketiga, kalau kita melihat, yaitu ada pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, ya, satu pekerjaan membangun tabernakel. Jadi ini Bapak Ibu, saudara sekalian, dasar kita berkolaborasi, ada tuntunan dan petunjuk Tuhan, berguna bagi kepentingan orang banyak, dan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Ketika tiga hal ini ada, mari sama-sama kita bisa bekerja sama. Tentu dalam bekerja sama butuh apa? Butuh ketaatan kepada pimpinan Tuhan. Seperti Musa, dia taat ketika Tuhan menunjuk Besaleel dan Ahisamak dari suku Dan. Ya, Musa taat, dia melakukan bagiannya, dia mengerjakan bagiannya, dia mendelegasikan tugas kepada Aholiab, Besaleel bin Aholiab dan juga Ahisamak. Dan kita melihat ketaatan itu jugalah yang hendaknya ada dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan juga diwarnai dengan kerendahan hati, untuk bisa bekerja sama dengan sesama kita, orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membantu kita. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang bisa, ya, tidak ada manusia yang bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dalam pelajaran saja kita diajar sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan kerja dan lain sebagainya, kita tidak bisa sendiri. Mari bersama-sama memiliki ketaatan dan juga kerendahan hati untuk kita dapat bekerja sama untuk kepentingan orang banyak dan memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk kami dapat berkolaborasi tanpa harus mendominasi, tanpa harus merasa kami yang paling mampu, kami yang paling spesial, kami yang paling bisa. Tapi biarlah kami juga Tuhan terbuka dengan setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, utamanya juga untuk kepentingan orang banyak dalam melakukan pekerjaan yang Engkau kehendaki kami lakukan, sehingga kami dapat memiliki ketaatan kepada-Mu dan kerendahan hati untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dimanapun berada, dalam apapun yang mereka pergumulkan, Engkau yang menolong, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.